Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walid Sobri dengan NIM 25070151004. Saya dari kelompok 3. Pada video ini saya akan membahas mengenai hasil dari karya tulis kelompok saya yang berjudul dari patah hati menuju pemulihan, putus cinta dan kesehatan mental mahasiswa. Baik, jadi saya akan langsung masuk ke dalam bagian pendahuluan. Jadi masa kuliah itu merupakan fase peralihan dari remaja akhir ke dewasa awal, di mana dalam masa ini mahasiswa mengalami banyak sekali tuntutan, seperti tuntutan akademik, sosial maupun emosional. Hubungan percintaan ini menjadi aspek yang sangat signifikan dalam kehidupan mahasiswa, baik sebagai bentuk dukungan ataupun sebagai sumber stres. Ketika hubungan mahasiswa ini berakhir, mahasiswa ini akan merasa sangat kehilangan, yang berdampak pada pola pikir, emosi, bahkan perilaku dari mahasiswa tersebut. Studi ini menunjukkan bahwa putus cinta dapat memicu gejala seperti sedih, hilangnya fokus akademik, hingga memicu risiko depresi yang berlebihan. Kondisi ini tentunya menegaskan perlunya kemampuan dalam pengelolaan emosi dalam menjaga stabilitas kesehatan mental mahasiswa. Baik, selanjutnya bagian putus cinta sebagai pengalaman psikologis. Putus cinta ini bukan hanya sekadar perasaan sedih, tetapi sebuah proses kehilangan ataupun loss. Dalam psikologi, kehilangan seorang penting dapat memicu reaksi emosional seperti duka ataupun grief. Reaksi ini meliputi keterkejutan, penyangkalan, marah, rasa bersalah atau menyalahkan diri, menarik diri dari lingkungan sosial, dan juga perubahan fisik seperti gangguan tidur dan juga rusaknya pola makan. Mahasiswa yang belum matang mengatur emosinya cenderung akan lebih sulit mengatasi kondisi ini. Oke, selanjutnya masuk ke dalam bagian regulasi emosi. Regulasi emosi adalah sebuah kemampuan untuk memahami, mengendalikan, dan mengatur emosi secara adaptif. Dalam konteks putus cinta, mahasiswa yang dapat mengatur emosinya tidak akan terlarut dalam pikiran-pikiran negatif. Mereka akan lebih cepat stabil dan juga akan lebih mampu mengalihkan perhatian mereka pada aktivitas produktif. Nah, regulasi emosi juga melindungi individu dari tindakan impulsif seperti isolasi berlebihan, perilaku agresif, atau menghindari tanggung jawab akademiknya. Oke, selanjutnya saya masuk ke dalam bagian metode penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan tinjauan naratif ataupun naratif review. Langkahnya itu meliputi yang pertama, mengidentifikasi tema utama yang terkait putus cinta dan kesehatan mental. Lalu yang kedua ini mencari artikelnya di Google Scholar, Science Direct, and ResearchGate yang berkisaran tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Yang ketiga itu seleksi artikelnya berdasarkan relevansi judul, abstrak, dan isi. Yang keempat, analisis isi artikel ini untuk memahami dan menemukan tema seperti depresi, resiliensi, regulasi emosi, dan self-compassion. Dan yang kelima, menyintesis temuan seperti menjadi narasi komprehensif yang menggambarkan dampak dan faktor pemulihan mahasiswa pasca putus cinta. Metode ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan, melainkan menggabungkan temuan-temuan ilmiah yang sudah tersedia. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam bagian analisis data. Jadi dari dalam literatur yang terdapat, mahasiswa yang mengalami putus cinta dapat menunjukkan meningkatnya kecemasan dan pikiran negatif, penurunan motivasi akademik, perilaku menarik diri dan pertemanan, hingga sulit berkonsentrasi. Dari penelitian Kalsum dan Laksmiwati tahun 2021 menyatakan bahwa proses pemulihan mahasiswa terjadi secara bertahap, dimulai dari guncangan emosi, penolakan realita, dan juga penerimaan. Dukungan sosial sangat berperan penting dalam proses pemulihan ini. Sementara regulasi emosi dan penerimaan diri menjadi faktor internal yang memperkuat ketahanan individu. Baik, selanjutnya saya akan masuk pada bagian hasil penelitian. Jadi dalam hasil penelitian ini meliputi putus cinta ini berdampak pada emosi mahasiswa seperti sedih berkepanjangan, menarik diri, dan juga susah tidur. Selanjutnya yaitu pemulihan ini berlangsungnya secara bertahap. Yang pertama dimulai dari kaget, menyangkal, menerima, kembali stabil, dan juga dukungan teman
akan mempercepat prosesnya. Selanjutnya yaitu regulasi emosi dan penerimaan diri sangat penting agar mahasiswa tidak tenggelam dalam rasa bersalah dan bisa pulih lebih sehat. Selanjutnya masuk pada bagian tema utama kajian. Yang pertama itu dampak emosional putus cinta. Mahasiswa mengalami kesedihan intens, kecemasan, perasaan ditinggalkan, hingga gejala depresi. Emosi negatif ini dapat mempengaruhi performa akademik mahasiswa hingga kualitas hidup mahasiswa. Yang kedua itu regulasi emosi. Kemampuan untuk mengatur emosi dapat membantu mahasiswa agar tetap rasional serta tidak larut dalam stresor emosional, dan juga membantu menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu self compassion, melibatkan sikap lembut pada diri sendiri, serta memahami bahwa kegagalan adalah hal manusiawi. Mahasiswa ataupun individu yang memiliki self compassion akan lebih cepat pulih karena tidak menyalahkan dirinya secara lebih ekstrim. Selanjutnya yang keempat itu ada dukungan sosial, yang dimana teman, keluarga, dan lingkungan kampus menjadi penyokong pemulihan. Dukungan sosial menurunkan isolasi, meningkatkan penerimaan diri, dan mempercepat stabilitas emosi. Yang kelima itu ada resiliensi, yang dimana merupakan kemampuan bangkit dari tekanan emosional. Resiliensi terbentuk melalui interaksi faktor internal, yaitu pengendalian emosi, serta pola pikir, dan eksternal, yaitu lingkungan suportif. Individu resilient melihat putus cinta sebagai bagian dari proses kedewasaan. Selanjutnya itu masuk pada bagian diskusi. Yang pertama itu putus cinta sebagai stresor yang berat. Literatur menunjukkan bahwa perpisahan romantis dapat menimbulkan kondisi serupa trauma kecil ataupun emotional injury. Mahasiswa yang belum matang emosinya rentan akan mengalami depresi dan burnout sosial. Yang kedua itu pentingnya kematangan emosi. Mahasiswa dengan kematangan emosi tinggi akan mampu menilai hubungan secara objektif, tidak menyalahkan diri secara berlebihan, hingga mampu membatasi pikiran irasional seperti aku tidak berharga ataupun tidak ada yang mau denganku. Selanjutnya yang ketiga itu resiliensi sebagai proses pemulihan. Resiliensi bukan merupakan bakat bawaan, tetapi dapat terbentuk melalui kebiasaan, dukungan sosial, dan pengalaman hidup. Mahasiswa yang resilient akan melihat perpisahan sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri sendiri. Yang keempat itu interaksi faktor internal dan eksternal. Pemulihan optimal terjadi saat individu memiliki regulasi emosi yang baik, lingkungan memberi dukungan, individu mampu memaknai hubungan ataupun pengalaman secara positif. Selanjutnya itu masuk pada bagian implikasi. Yang pertama itu perguruan tinggi perlu menyediakan layanan konseling kampus, pengadaan workshop regulasi emosi, kelompok dukungan ataupun support group, lalu program peningkatan self awareness, hingga lingkungan sosial yang inklusif dan ramah bagi mahasiswa. Mahasiswa membutuhkan keterampilan psikologis agar dia tidak hanya pulih, tetapi juga berkembang menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa secara emosional. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada bagian yang terakhir ataupun bagian kesimpulan. Jadi putus cinta memang memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kesehatan mental mahasiswa, mulai dari emosi negatif hingga risiko terkena depresi berat. Namun dampak-dampak tersebut dapat diminimalisasi melalui kemampuan regulasi emosi yang baik, self compassion, dukungan sosial, hingga resiliensi. Dengan memadukan kemampuan internal dan dukungan eksternal, mahasiswa dapat pulih secara sehat dan menjadikan pengalaman patah hati sebagai proses pembentukan kedewasaan emosional. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.